Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Ismia dengan NIM 2105097420. Saya dari kelas TKJ 2021, Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan mengenai manajemen LAN dan VLAN di Mikrotik dengan menggunakan GNS3 untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer lanjut. Tujuan dari praktikum tersebut yang pertama yaitu mengetahui perbedaan cara kerja LAN dan VLAN. Yang kedua, mampu mengimplementasikan LAN dan VLAN. Untuk praktikum yang pertama ini yaitu segmentation LAN. Langsung saja ke langkah-langkah percobaannya. Untuk yang pertama, kita buat skemanya dan kita start. Di sini saya sudah membuat skemanya dan sudah saya start. Di sini router pusat terhubung ke switch ruang 1 dan switch ruang 2 menggunakan dua kabel. Dua kabel inilah yang nantinya akan di-bridge ke komputer di bawahnya. Untuk langkah yang kedua, kita setting router pusat menggunakan PC dummy. Kita masuk ke PC dummy. Setelah itu kita ke Winbox. Setelah itu kita pilih MAC dan kita konekkan. Setelah itu kita buat bridge-nya dengan klik bridge di sini. Kita tambahkan dengan klik tanda plus. Di sini saya sudah menambahkan. Yang pertama dengan name BR Finance, kita oke. Dan kita tambahkan lagi yang kedua dengan nama BRHRD, kita oke. Setelah itu kita setting untuk anggotanya, kita ke ports. Kita tambahkan dengan klik tanda plus di sini. Di sini saya sudah menambahkan di mana Ether 1 dengan bridge BR Finance, kita oke. Selanjutnya Ether 2 dengan bridge BRHRD, kita oke. Selanjutnya, Ether 3 dengan bridge BR Finance, kita oke. Dan Ether 4 dengan bridge BRHRD, kita oke. Ether 1 sama dengan Ether 3 ini di bridge tujuannya agar bisa nyambung ke switch 1 dan 2. Sedangkan untuk Ether 2 dan Ether 4 HRD yang akan menyambung switch 1 dengan switch 2. Untuk langkah selanjutnya, sebelum kita menyeting DHCP server, kita setting gateway dan IP address di bridge terlebih dahulu. Perlu diingat, jika ada interface yang sudah di bridge, maka IP-nya ditaruh di bridge. Untuk langkahnya, kita ke IP, setelah itu kita ke address, kita tambahkan IP dengan klik tanda plus. Di sini saya sudah menambahkan, di mana untuk IP dari BR Finance itu adalah 192.168.1.254/24. Kita oke. Selanjutnya, untuk interface BRHRD, IP-nya adalah 192.168.2.254/24. Kita oke. Selanjutnya, kita buat IP DHCP server yang digunakan untuk menyewakan IP. Untuk langkahnya, kita ke IP, setelah itu kita ke DHCP server, kita setting menggunakan DHCP setup. Di sini saya sudah menyetingnya. Untuk interface BR Finance, IP yang disewakan dimulai dari 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.10 dengan DNS 8.8.8.8 kita sewakan IP selama 3 hari. Kita oke. Untuk selanjutnya, interface BRHRD, IP yang disewakan kita mulai dari 192.168.2.1 sampai dengan 192.168.2.10 dengan DNS 8.8.8.8
Kita sewakan IP tersebut selama 3 hari. Kita oke. Untuk selanjutnya, kita setting switch ruang 1, kita gunakan PC Finance 1. Kita masuk PC Finance 1. Setelah itu, kita masuk ke Winbox, kita pilih Mac dan kita konekkan. Di sini kita buat bridge dengan klik bridge. Setelah itu, kita tambahkan dengan klik tanda plus. Di sini saya juga sudah menambahkan. Untuk yang pertama, dengan nama BR Finance, kita oke. Dan untuk yang kedua, yaitu kita beri nama BRHRD. Kita oke. Selanjutnya, kita setting anggotanya di port. Kita tambahkan dengan klik tanda plus. Di sini saya sudah menambahkan, di mana Ether 1 dengan bridge BR Finance, Ether 2 dengan bridge BRHRD, Ether 3 dengan bridge BR Finance, dan yang terakhir Ether 4 dengan bridge BRHRD. Sudah. Selanjutnya kita setting switch ruang 2, kita gunakan PC Finance 2. Kita masuk ke PC Finance 2. Setelah itu kita ke Winbox. Kita pilih Mac, kita connect. Di sini kita juga buat bridge. Kita tambahkan dengan klik tanda plus di sini. Di sini saya juga sudah menambahkan, yaitu yang pertama dengan nama BR Finance dan yang kedua dengan nama BRHRD. Kita setting anggotanya di ports. Di sini saya juga sudah men-settingnya, di mana Ether 1 dan Ether 3 dengan BR Finance, dan Ether 2 dan Ether 4 dengan BRHRD. Sudah. Sampai di sini kita sudah menyeting semuanya. Selanjutnya kita cek apakah setiap PC di ruangan mendapat IP yang sesuai dengan DHCP server. Kita mulai dari PC Finance 1. Kita close. Kita masuk ke command prompt. Kita gunakan perintah ipconfig. Di sini, PC Finance 1 mendapatkan IP 192.168.1.10. Sudah sesuai. Selanjutnya, kita ke PC HRD 1. Kita masuk ke command prompt. Kita gunakan perintah ipconfig. Di sini untuk PC HRD 1 mendapatkan IP 192.168.2.10. Sudah sesuai. Selanjutnya, PC Finance 2. Kita close. Kita ke command prompt. Kita gunakan perintah ipconfig. Di sini PC Finance 2 mendapatkan IP 192.168.1.9. Sudah sesuai. Selanjutnya ke PC HRD 2. Kita ke command prompt. Kita gunakan perintah ipconfig. Di sini PC HRD 2 mendapatkan IP 192.168.2.9. Sudah sesuai. Jadi kesimpulannya, masing-masing komputer sudah mendapatkan segmen yang sesuai dengan DHCP server router pusat.
Seperti itu untuk simulasi yang pertama yaitu segmentation LAN. Untuk skemanya sama seperti simulasi yang pertama, yaitu segmentation LAN. Akan tetapi di sini sudah dimodifikasi, yaitu router pusat dengan switch ruangan 1 dan switch ruangan 2 sudah menggunakan satu kabel. Sedangkan untuk arah PC ke bawahnya masih tetap menggunakan interface Ether 2 dan Ether 3. Untuk langkah yang pertama, kita akan setting router pusat menggunakan PC dummy. Kita masuk ke PC dummy. Untuk langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat interface virtual di atas terang Ether 1. Untuk langkahnya, kita masuk ke Winbox, kita pilih Mac, kita connect. Setelah itu, kita ke interface, kita bisa menambahkan dengan klik tanda plus di sini, dan kita klik VLAN. Karena di sini saya sudah menambahkan, untuk yang pertama saya sudah menambahkan VLAN 100 ke arah Finance 1 dan ID 100. Kita oke. Lalu ke arah PC HRD dengan nama VLAN 200 HRD 1 untuk ID-nya 200. Kita oke. Nah, di sini kita sudah membuat VLAN 100 dan VLAN 200 melalui terang Ether 1. Berikutnya kita akan membuat VLAN ke arah switch ruang 2 melalui Ether 2. Kita klik tambah lagi. Yang pertama namanya yaitu VLAN 100 ke arah Finance 2 dengan ID 100. Kita oke. Lalu nama yang kedua yaitu VLAN 200 ke arah HRD 2 dengan ID 200 dan interface Ether 2. Kita oke. Untuk langkah yang ketiga, kita sudah membuat VLAN baik di Ether 1 maupun Ether 2 ke arah switch 1 maupun switch 2. Berikutnya kita membuat bridge seperti praktikum sebelumnya, di mana bridge itu menghubungkan antara VLAN dengan interface ke arah PC di bawah switch. Di sini kita membuat bridge untuk Finance. Yang pertama yaitu kita ke bridge. Setelah itu kita klik tanda plus di sini untuk menambahkan. Di sini saya sudah menambahkan. Yang pertama dengan nama BR Finance. Yang kedua dengan nama BR HRD. Untuk langkah selanjutnya, lalu kita tambahkan port anggotanya. Kita setting portnya. Untuk bridge finance itu anggotanya yaitu interface VLAN 100 Finance 1 dengan bridge BR Finance. Yang kedua, interface VLAN 100 Finance 2 dengan bridge BR Finance. Lalu untuk bridge HRD itu anggotanya dengan interface VLAN 200 HRD 1 dengan bridge BR HRD. Yang kedua, dengan interface VLAN 200 HRD 2 dengan bridge BR HRD. Sampai di sini kita sudah membuat bridge yang menghubungkan VLAN antara VLAN Finance ke arah switch 1 dan switch 2 dan juga VLAN HRD 1 dan HRD 2.
Berikutnya adalah membuat gateway untuk router pusat yang akan kita letakkan di bridge. Yang pertama, kita setting gateway dengan langkah IP, address. Di sini saya sudah setting. Jika ingin menambahkan IP, klik tanda plus di sini. Di sini untuk interface BR Finance, IP-nya adalah 192.168.1.254/24 dengan interface BR Finance. Oke. Untuk yang interface BRHRD, IP-nya adalah 192.168.2.254/24. Oke. Lalu kita akan buat DHCP server di atas bridge tersebut. Untuk langkahnya, kita ke IP, setelah itu DHCP server, setelah itu DHCP setup. Karena di sini saya sudah men-settingnya. Yang pertama, untuk BR Finance, di sini kita buat IP yang mau kita sewakan, yaitu dimulai dari 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.20. Untuk DNS servernya yaitu 8.8.8.8, kita sewakan selama 3 hari. Selanjutnya untuk bridge HRD, kita menyewakan IP mulai dari 192.168.2.1 sampai dengan 192.168.2.20 dengan DNS server 8.8.8.8 kita sewakan selama 3 hari. Sudah. Sampai di sini kita sudah menyeting router pusat. Berikutnya kita akan menyeting switch ruang 1 menggunakan PC Finance 1. Kita ke PC Finance 1. Setelah itu kita ke Winbox. Kita pilih Mac, kita konekkan. Setelah itu kita ke interface. Kita klik tambah di sini untuk menambahkan. Dan kita pilih VLAN. Karena di sini saya sudah men-settingnya. Jadi di sini kita harus membuat VLAN untuk menyambungkan dengan router pusat. Di switch 1 kita buat header 1 dengan nama VLAN 100 Finance 1 dengan ID 100 di header 1. Kita oke. Lalu dengan nama VLAN 200 HRD 1 dengan ID 200 di header 1. Kita oke. Lalu kita akan bridge antara VLAN tersebut dengan interface ke arah PC. Langkahnya, kita ke bridge. Setelah itu, kita tambahkan dengan klik tanda plus. Di sini saya sudah menambahkannya. Yang pertama, dengan nama BR Finance. Kita oke. Yang kedua, dengan nama BRHRD. Kita oke. Lalu kita masukkan anggotanya, yaitu port-portnya. Untuk di sini saya sudah men-settingnya. Untuk yang pertama dengan interface VLAN 100 ke arah Finance 1 dengan bridge BR Finance. Oke. Untuk header 3 ini dengan bridge BR Finance juga. Oke. Selanjutnya untuk header 4 ini bridge-nya BRHRD. Oke. Untuk interface VLAN 200 HRD 1 ini dengan bridge BRHRD. Sudah.
Selesai untuk setting switch 1, sekarang kita setting switch 2 menggunakan PC Finance 2. Kita masuk ke PC Finance 2. Setelah itu kita ke Winbox. Kita pilih Mac, kita connect. Untuk di sini, kita buat interface untuk menyambungkan VLAN router pusat ke interface Ether 1. Kita interface, langkahnya sama, kita klik plus untuk menambahkan. Di sini saya sudah men-settingnya. Untuk name VLAN 100, Finance 2, ini dengan ID 100, interface-nya Ether 1. Untuk yang kedua, dengan nama VLAN 200, HRD 2, dengan ID 200, interface-nya Ether 1. Sekarang kita buat bridge. Untuk langkahnya sama. Kita klik tanda plus untuk menambahkan. Di sini saya sudah menambahkannya. Untuk yang pertama, dengan nama BR Finance. Kita oke. Untuk yang kedua, dengan nama BRHRD. Setelah itu kita setting untuk anggotanya. Kita ke ports. Di sini saya juga sudah men-settingnya. Di mana untuk Ether 3 dengan bridge BR Finance. Selanjutnya untuk Ether 4 dengan bridge BRHRD. Untuk selanjutnya VLAN 100 Finance 2 dengan bridge BR Finance. Dan yang terakhir VLAN 200 HRD 2 dengan bridge BRHRD. Sudah. Sampai di sini kita sudah menyeting switch ruang 2 sehingga setting router sudah selesai. Untuk langkah selanjutnya tinggal kita cek IP yang didapatkan PC di masing-masing switch atau ruang. Untuk yang pertama kita cek IP di PC Finance 1. Kita close. Kita ke command prompt dengan perintah IP config. Di sini PC Finance 1 sudah mendapatkan IP 192.168.1.20. Sudah sesuai. Sekarang lanjut ke PC HRD 1. Ke command prompt IP config. Di sini PC HRD 1 mendapatkan IP 192.168.2.20. Sudah sesuai. Selanjutnya kita cek di PC Finance 2. Kita ke command prompt IP config. Di sini PC Finance 2 mendapatkan IP 192.168.1.19. Sudah sesuai. Untuk yang terakhir kita cek di PC HRD 2. Kita ke command prompt perintah IP config. Kita enter. Di sini PC HRD 2 mendapatkan IP 192.168.2.19. Sudah sesuai. Cukup sekian simulasi manajemen LAN dan VLAN di Mikrotik menggunakan GNS3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.